Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Afifah dengan nomor induk mahasiswa saya 201070026. Saya dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik kan? Alhamdulillah. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah biomonitoring yang sedikit saya pahami. Di sini secara singkat saja ya, soalnya kita juga terkendala dengan waktu juga. Di sini saya akan menyampaikan 4 bab. Yang pertama kita mulai dari apa sih biomonitoring itu, kemudian jenisnya apa saja ya biomonitoring itu. Oke teman-teman, mari kita mulai dari bab 1 ya. Lingkungan yang kita tempati tidak selamanya berada pada kondisi stabil dan seimbang. Sebagian ulah manusia telah mengubah fungsi lingkungan itu sebagaimana mestinya ya. Beberapa hewan maupun tumbuhan memiliki kepekaan tersendiri terhadap perubahan lingkungan tersebut. Penurunan keanekaragaman jenis ataupun penurunan populasi menjadi indikator telah terjadinya suatu gangguan, pencemaran lingkungan, atau ketidakseimbangan lingkungan tersebut ya. Penggunaan hewan ataupun tumbuhan indikator untuk menilai kondisi lingkungan atau biomonitoring kini mulai banyak ya dilirik, minimal dari dalam tatanan didiskusikannya. Sedangkan untuk biomonitoring itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu teknik penggunaan respon makhluk hidup atau suatu organisme secara sistematis untuk mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan yang ada. Biomonitoring ini menggunakan pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Teknik ini diharapkan mampu menggambarkan tentang cocok atau tidaknya sih suatu kondisi lingkungan dengan organisme tertentu itu. Sedangkan keberadaan organisme tersebut mengindikasikan kondisi ekosistem dan kualitas lingkungan secara khusus atau spesifik ya. Nah, secara operasional, pengertian biomonitoring itu dapat diartikan mengacu pada upaya kompilasi data hasil pengujian biologi di laboratorium maupun data lapangan. Biomonitoring itu merupakan suatu teknik yang relatif lebih cepat, murah, menggunakan alat sederhana, dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitor kondisi lingkungan tersebut sehingga respon dan langkah pengendalian dapat dilaksanakan dengan cepat. Oke, kita sudah mengetahui ya apa definisi dari biomonitoring, terus latar belakang dari biomonitoring itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke jenis biomonitoring. Jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas tersebut. Menurut Kolb dan Fredinburg pada tahun 2018, bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis untuk mengkarakteristik struktur komunitas, yaitu seperti oksigen terlarut, mengevaluasi kondisi habitat
dan menentukan kondisi komunitas serangga akuatik untuk menentukan kesehatan biologis pada perairan, maka kita dapat membandingkan karakteristiknya dengan karakteristik komunitas di seluruh gradien gangguan manusia. Sistem ini kemudian dievaluasi ya untuk menentukan apakah itu telah terkena dampak negatif atau aktivitas manusia atau tidak. Nah, bioassessment itu sendiri berperan dalam restorasi dan dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator atau pengambil kebijakan untuk mengidentifikasikan sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respon terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan restorasi tersebut. Bioassessment dapat digunakan untuk memantau berbagai elemen restorasi yang dengan jelas dapat menunjukkan nilai dalam menerapkan teknik bioassessment dalam upaya restorasi lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah toxicity biocide. Toxicity biocide dapat diartikan melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, semisal tumbuhan dan hewan. Tujuan dari pengujian toksitas ini adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana sih dampak tersebut. Toksisitas dapat dievaluasi juga di seluruh organisme atau biasa disebut in vivo, atau menggunakan molekul atau sel disebut in vitro. Nah, keuntungan utama pengujian toksitas adalah mendeteksi senyawa beracun berdasarkan aktivitas biologi. Dan karena itu, tidak menuntut dong pengetahuan yang dalam tentang polutan untuk mengidentifikasi keberadaannya. Tidak seperti kita analisis kimia ya. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico dapat kita gunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika, kimia, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penilaian toksisitas secara langsung atau direct toxicity assessment ya. Yang pertama itu in vivo biocide. In vivo biocide itu pengujian toksisitas secara konvensional bergantung pada penilaian toksisitas langsung pada organisme. Misalnya, saya ambil contoh alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lain-lainnya. Organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan yang di sini cenderungnya merugikan ya. Pengujian toksisitas in vivo umumnya dilihat sebagai prediktor yang paling relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia sendiri. Meskipun ini tergantung pada spesies yang digunakan, tapi hal ini karena tes in vivo termasuk ukuran penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekspresi yang semuanya dapat memodulasi toksisitas sampel. Namun, ada beberapa kelemahan dalam pengujian in vivo ini loh.
Yang pertama itu kelemahannya itu ekstrapolasi interspesies. Nah, uji toksisitas in vivo dilakukan pada seluruh organisme dari spesies manapun selain manusia ya. Dan hasilnya kemudian diekstrapolasi pada prediksi kegiatan manusia. Semakin besar perbedaan spesies uji terhadap manusia, semakin luas pula ekstrapolasi ini. Di sini saya ambil contoh herbisida yang mengganggu fotosintesis akan sangat beracun bagi alga. Tetapi jauh lebih sedikit dampaknya bagi organisme non-fotosintetik seperti apa? Seperti manusia. Yang kedua itu, kelemahan kedua itu sensitivitas. Secara umum nih ya, efek in vivo terdeteksi pada konsentrasi Ig atau L. Ketika tujuan pengujian toksisitas murni untuk mendeteksi racun, metode lain yang lebih sensitif seperti pengujian in vitro mungkin diperlukan. Kemudian yang ketiga itu artefak dan faktor pengracunnya ya. Ketika kita menguji sampel air secara keseluruhan, parameter fisikokimia seperti halnya suhu, pH, kekeruhan, warna, dan bahan organik terlarut serta anorganik bisa saja dapat menyebabkan keracunan pada organisme yang kita uji itu, yang sebenarnya tidak akan terjadi di lingkungan alam, disebut dengan kondisi positif palsu ya. Kemudian yang keempat itu tuntunan etis. Ada kebutuhan etis untuk sedapat mungkin kita menguranginya, memperbaiki dan mengganti metode in vivo dengan metode alternatif seperti in vitro dan metode in silico. Kemudian yang kelima itu biaya atau keuangan. Nah, eksperimen in vivo dalam hal biaya mungkin lebih mahal, pertimbangan atas biaya yang tinggi ataupun kemungkinan alternatif biaya rendah kadang-kadang diperlukan juga ya. Biosa in vitro, metode bioanalitik yang kedua ini ya. Yang kedua ini biosa in vitro atau metode bioanalitik. Biosa in vitro telah digunakan untuk penemuan obat oleh industri farmasi selama beberapa dekade ini ya. Dalam biosa in vitro, molekul, misalnya kita ambil contoh molekul enzim ya, atau seluruh sel yang terpapar bahan kimia yang menarik dan dapat kita dimonitor untuk menemukan respon yang bersifat spesifik. Namun, untuk toksisitas yang diinduksi secara kimia, interaksi permulaan bahan kimia pada tingkat molekul atau seluler adalah prasyarat yang diperlukan. Tetapi tidak cukup ini saja ya untuk melihat sifat toksisitas tersebut. Kemudian biosai perilaku atau behavioral biosai. Nah, behavioral biosai mengukur bagaimana sih perilaku organisme secara kualitatif atau kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis seberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis atau psikologis internal. Artinya behavioral
biosay menggunakan perilaku dalam mengatur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Nah, kepekaan perilaku suatu organisme dapat digunakan sebagai alat mendeteksi suatu zat X ya. Kita simbolkan X aja. Dalam sampel beberapa contoh behavioral biosay adalah satu, mendeteksi efek obat, mutasi genetik dan rangsangan kimia menggunakan pada perilaku berenang chilata seperti tetramena dan parensium. Nah, yang kedua, mendeteksi polutan menggunakan perilaku berenang ikan. Nah, yang ketiga, kita mendeteksi urea dalam darah menggunakan kinerja labirin tikus, atau kita mendeteksi feromon seks dengan mengukur perilaku mengepakkan sayap pada ngengat. Berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa ahli, dapat diambil ringkasan bahwa teknik penggunaan behavioral biosay dalam studi feromon serangga, behavioral biosay digunakan untuk mengukur perilaku yang ditimbulkan oleh hormon dan dapat memberikan informasi tentang konsentrasi atau potensi hormon tersebut. Behavioral biosay bermakna yang pertama, dapat mengkaji efek subletal terhadap tumbuhan dan hewan, uji sebagai dasar upaya peringatan dini atau early warning system, kemudian menggunakan tindakan perilaku untuk mendeteksi suatu zat dalam sampel. Kemudian perilaku dapat tidak terkondisi atau spesies gas seperti etologis ataupun terkondisi. Ada proses respons spesifik dapat tidak respons spesifik dan stimulus dalam behavioral biosay. Kemudian yang ketiga, menggunakan perilaku organisme secara kuantitatif atau kualitatif untuk menentukan kepekaannya terhadap stimulus eksternal. Menggunakan perilaku binatang atau manusia untuk menentukan elemen efektif dari suatu sinyal lingkungan. Yang terakhir itu menggunakan perilaku sebagai ukuran keadaan. Nah, mungkin dari bab 1 ya saya hanya bisa menjelaskan segitu saja materinya. Kemudian kita lanjut ke bab 2 ya. Jangan di skip, tetap ditonton. Halo teman-teman. Kita balik lagi ya, lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini saya akan membahas tentang vertebrata air ya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang vertebrata air, di sini saya akan membahas terlebih dahulu sih mengenai apa sih vertebrata itu dan perbedaan dari vertebrata sama invertebrata itu apa sih? Mari kita lanjut. Hewan vertebrata. Hewan yang masuk dalam klasifikasi vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini memiliki struktur tulang yang terbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Organ tubuh yang memiliki hewan vertebrata lebih lengkap. Yang dimiliki hewan vertebrata itu lebih lengkap ya. Mereka memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi untuk menyokong kehidupan. Organ pernapasan vertebrata itu juga lebih kompleks dan sempurna. Ada 2 jenis organ yang biasa ditemui di vertebrata, yaitu insang dan paru-paru. Nah, peredaran
darah pada tubuh vertebrata masuk dalam peredaran darah tertutup. Darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Regenerasi sel pada vertebrata tidak sebaik pada invertebrata ya. Akan tetapi, untuk masalah berkembang biaknya, vertebrata melakukan reproduksi aktif di mana ada pembelahan sel telur dengan sperma. Ukuran vertebrata biasanya lebih besar dan dapat bergerak lebih cepat. Vertebrata kemudian dikelompokkan menjadi beberapa spesies ya, di antaranya reptil, mamalia, aves atau burung, amfibi, dan ikan. Kemudian kita akan membahas mengenai hewan invertebrata. Nah, perbedaan vertebrata dan invertebrata yang paling mudah kita kenali adalah tulang belakang. Invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini kebanyakan juga tidak memiliki struktur tulang di dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, beberapa hewan invertebrata memiliki cangkang untuk berlindung. Contoh hewan invertebrata yang memiliki cangkang ada seperti siput dan kerang. Organ yang dimiliki invertebrata itu juga lebih sederhana daripada vertebrata tadi ya. Tadi kan kita bisa nyebut vertebrata itu lebih sempurna organnya. Sedangkan yang invertebrata itu lebih sederhana. Mereka menggunakan kulit, trakea, atau insang sebagai alat pernapasan. Peredaran darah invertebrata masuk dalam peredaran darah terbuka. Tadi yang vertebrata tadi dari peredaran darahnya tertutup ya. Darah dari invertebrata ini akan didistribusi langsung tanpa menggunakan pembuluh darah. Kebanyakan hewan invertebrata berkembang biak secara aseksual. Ada juga yang secara seksual, di mana satu tubuh itu memiliki dua alat reproduksi yang berbeda. Contoh aja, kita ambil di sini contohnya itu hewan invertebrata antara lain seperti bintang laut, serangga, ubur-ubur, dan kerang. Oke, lanjut lagi. Kita akan lanjut mengenai makrofita atau tumbuhan air. Masih masuk bab 2 ya. Biasanya tanaman berakar akan membentuk seperti zona melingkar ya, dan membentuk 3 kelompok, yaitu kelompok vegetasi tersembul. Yang ini merupakan suatu tanaman berakar yang alat fotosintesisnya muncul di atas permukaan air, sehingga karbon dioksida diambil dari udara dan nutrien yang diambil lain dari sedimen di bawah air. Vegetasi ini berfungsi sebagai pompa nutrien bagi ekosistem perairan lentik ya. Vegetasi tersebut bersama-sama dengan vegetasi pada zona pinggir perairan yang biasanya lembab merupakan mata rantai penghubung antara lingkungan perairan dan daratan. Bermanfaat bagi hewan amfibi dan serangga air sebagai tempat perlindungan dan mencari makan. Seperti contohnya itu Tipa sp, Scirpus sp, Sagittaria sp, kayak gitu ya. Kemudian itu kelompok vegetasi dengan daun yang mengapung secara ekologis dapat dikatakan serupa dengan kelompok sebelumnya, tetapi kelompok ini lebih efektif mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air ya. Di bawah daun vegetasi ini
merupakan tempat istirahat dan meletakkan telur bagi beberapa biota air. Contohnya itu seperti enceng gondok, Brasinia, terus teratai. Selanjutnya itu kelompok vegetasi terendam. Nah, kelompok tanaman yang seluruhnya atau sebagian besar terendam air, kelompok ini mempunyai ciri daun cenderung tipis dan terbelah-belah halus sehingga dapat beradaptasi untuk pertukaran nutrisi dengan air. Contohnya itu elode, terus kara, najas, anacharis. Kemudian kita masuk di plankton ya guys. Pencetus dari plankton ini adalah Victor Hyssen pada tahun 1887. Dalam masa perkembangannya, plankton didefinisikan sebagai organisme nabati dan hewani yang hidup melayang dalam kolam air dengan pergerakan yang sangat terbatas dan dipengaruhi oleh arus. Individu dari suatu jenis plankton ini disebut sebagai plankter. Nah, plankton itu dapat dikategorikan berdasarkan sumber nutrisi, ukuran, habitat, posisi dalam air, daur hidup, serta keberadaannya ya. Yang pertama kita bahas mengenai berdasarkan sumber nutrisinya terlebih dahulu. Nah, fitoplankton atau tumbuhan mampu melakukan fotosintesis dan merupakan pensuplai utama oksigen terlarut di perairan. Zooplankton atau binatang pemanfaatan langsung fitoplankton memiliki kemampuan bergerak lebih sedikit secara horizontal dan vertikal. Nah, sedangkan berdasarkan ukurannya, plankton itu dapat dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu kurang dari 2 megaplankton. Saya ulangi lagi. Berdasarkan ukurannya itu plankton dapat dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu dia lebih besar 2 mikrometer. Contohnya itu megaplankton. Yang kedua itu 0,2 sampai dengan 2 mikrometer. Biasanya disebut makroplankton. Kemudian 20 sampai 200 mikrometer disebut mikroplankton, contohnya diatoma. Kemudian 2,0 sampai 20 mikrometer disebut nanoplankton, contohnya itu flagellata ya. Terus 0,2 sampai 2,0 mikrometer disebut picoplankton, contohnya itu fitoplankton kecil. Sedangkan berdasarkan daur hidupnya dibagi menjadi 2. Meroplankton, sebagian daur hidupnya menjadi plankton, sedangkan holoplankton itu seluruh daur hidupnya menjadi plankton. Sedangkan menurut habitatnya, plankton itu banyak habitatnya ya. Yang pertama itu limnoplankton, kedua itu reoplankton, ketiga itu halilplankton, keempat itu hipalmiroplankton. Nah, sedangkan berdasarkan posisi dalam air, plankton itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu epiplankton, plankton yang hidup di lapisan permukaan sampai ke kedalaman sekitar 100 meter. Sedangkan kedua itu mesoplankton, plankton yang hidup di lapisan tengah pada kedalaman sekitar 100 sampai 400 meter. Lapisan ini lebih dalam didominasi oleh zooplankton. Kemudian hipoplankton,
plankton yang hidupnya pada kedalaman lebih dari 400 meter. Kemudian Batiplankton, plankton yang hidup pada kedalaman lebih dari 600 meter. Kemudian fitoplankton, dalam ekosistem perairan, fitoplankton itu berperan sebagai autotrof dan merupakan awal dari rantai makanan. Fitoplankton adalah sekelompok dari biota tumbuh-tumbuhan autotrof, mempunyai klorofil dan pigmen lainnya di dalam selnya dan mampu untuk menyerap energi radiasi dan CO2 untuk melakukan fotosintesis. Biota tersebut mampu mensintesis bahan-bahan anorganik, yaitu dirubah menjadi bahan organik yang terpenting yaitu karbohidrat. Kemudian seluruh plankton dari golongan fitoplankton memiliki warna, di mana sebagian warna hijau karena mengandung berbagai jenis pigmen klorofil. Nah, daur hidup fitoplankton dapat dilihat di sini ya. Kita singkat aja. Kemudian manfaat plankton dalam ekosistem perairan. Plankton itu bermanfaat sebagai penghasil oksigen, sebagai pembentuk bahan organik, dan sebagai pemanfaatan bahan organik juga. Selanjutnya bagi manusia, plankton itu dimanfaatkan sebagai bahan pakan, makanan, bahan baku industri, bahan untuk bioremediasi, kemudian dan berpotensi sebagai pembentuk energi alternatif. Jika dikaitkan dengan isu suatu lingkungan ya, maka plankton itu dapat dimanfaatkan sebagai indikator biologi. Komposisi plankton akan mengalami suatu perubahan melalui mekanisme suksesi. Pasti udah pernah dengar ya. Dengan berubahnya kondisi atau kualitas perairan, dengan demikian plankton dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesuburan perairan tersebut, serta sebagai petunjuk terjadinya suatu pencemaran dalam ekosistem perairan. Jenis plankton dan warna air tambak mungkin tidak saya jelaskan ya, tapi saya tampilkan saja gambarnya dan dapat dilihat di sini. Kemudian untuk karakteristik berbagai tipe perairan juga, menurut Wetzel pada tahun 1975, in Jorgensen 1981, tidak saya jelaskan juga, tapi dapat dilihat juga pada gambar ini. Kemudian blooming ya, suatu fenomena terjadinya perkembangan populasi suatu spesies yang sangat cepat sehingga mencapai jumlah atau kelimpahan yang melampaui rata-rata produksi dalam bulanannya dalam keadaan normal dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian fenomena red tide adalah fenomena peningkatan kelimpahan dinoflagellata atau jenis lain yang sangat tinggi yang seringkali diikuti oleh kematian ikan atau organisme laut lain dalam jumlah besar akibat peracunan yang dihasilkan. Fenomena ini memunculkan warna air yang mencolok, misalnya merah, kuning, hijau, atau hitam, tergantung jenis yang dominan atau bloomingnya ya. Selanjutnya kita masuk ke periton. Istilah periton pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Rusia yang mengartikannya sebagai kumpulan mikroorganisme yang tumbuh pada permukaan objek yang diletakkan di air. Nah, menurut Koch pada tahun 1928,
memberikan pengertian yang lebih luas dengan mengaitkannya dengan pertumbuhan dari semua organisme akuatik pada berbagai tipe substrat tenggelam. Sedangkan Odum pada tahun 1971 mengartikan bahwa perifton sebagai tumbuhan ataupun hewan yang tumbuh menempel pada objek yang tenggelam. Sedangkan secara umum perifton itu adalah organisme baik nabati ataupun hewani yang hidup menempel pada substrat di suatu badan air. Nah, seringkali dari mikroflora bentik tersebut berada sebagai plankton sehingga tergolong sebagai phytoplankton atau pseudoplankton. Istilah aufus atau plankton oleh Ratner didefinisikan sebagai semua organisme yang menempel pada substrat, tetapi tidak menembusnya, terdiri dari semua organisme menempel kecuali makrofita, termasuk birozoa dan hewan spon. Nah, juga berbagai bentuk organisme yang hidup bebas dalam kumpulan organisme sesil. Perifton terdiri dari bakteri, zookle, dan filamen, protozoa menempel, rotifera, algae, serta mikroorganisme yang hidup bebas dengan berenang, merayap, atau lotgot di antara jenis-jenis yang menempel. Perifton nabati yang umum dijumpai di perairan mengalir adalah diatom atau Bacillariophyceae, kemudian alga biru atau Cyanophyceae, kemudian alga hijau atau alga hijau berifilamen atau Chlorophyceae dan Xanthophyceae. Berdasarkan tipe substrat dan penempelannya, perifton itu dapat dibedakan menjadi epipelik. Epipelik ini merupakan mikroorganisme yang menempel pada permukaan sedimen atau lumpur. Kemudian epilitik. Nah, epilitik itu yang menempel pada permukaan batuan, sedangkan epifitik itu menempel pada permukaan tumbuhan. Sedangkan epizoot itu dia itu menempel pada permukaan hewan. Sedangkan episamik itu dia itu yang hidup dan bergerak di antara butiran-butiran pasir. Kemudian epidendrik itu yang tumbuhnya itu di kayu. Diatom atau Bacillariophyta merupakan salah satu divisi utama dari mikroalga perifton. Nah, divisi utama selain diatom atau Bacillariophyta ini adalah Chlorophyta dan Cyanophyta. Dari tiga divisi utama tersebut, diatom merupakan komponen komunitas perifton yang terbanyak pada ekosistem sungai. Pada faktor-faktor secara umum yang menjadi pembatas atau esensial atau sangat penting bagi pertumbuhan perifton adalah yang pertama itu tipe perairannya, seperti danau, sungai, atau laut. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ke bab yang ketiga ya, mengenai tentang ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari ekosistem air tawar ataupun ekosistem air laut. Ekosistem air tawar itu ciri-ciri abiotiknya itu dia itu memiliki salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel MH. Kemudian ciri selanjutnya itu dia itu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu kurang.
Kemudian untuk ciri dari abiotik ekosistem air laut sendiri, dia itu air laut itu memiliki salinitas yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Kemudian ciri selanjutnya itu dia itu memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman lautnya. Kemudian terdapat arus laut yang pergerakannya itu dapat dipengaruhi oleh arah angin. Kemudian berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus zona ekosistem air tawar dan air laut, kita bisa menggolongkannya sebagai berikut ya. Untuk zona ekosistem air tawar sendiri itu digolongkan menjadi 3, seperti zona litoral. Nah, zona litoral ini merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Sedangkan kedua itu zona limnetik ya. Zona limnetik itu merupakan daerah yang terbuka. Daerahnya itu terbuka jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Yang ketiga itu zona profondal. Nah, profondal ini merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus sama sekali oleh cahaya matahari. Di daerah ini pun tidak ditemukan suatu organisme fotosintetik atau dia itu organismenya sebagai produsen, biasa kita bilang ya. Tetapi pada zona ini itu dihuni oleh hewan pemangsa atau biasanya itu organisme pengurai seperti itu. Nah, kemudian zona ekosistem air laut ya. Nah, zona ekosistem air laut itu sama pembagiannya juga ya. Yang pertama itu dia itu zona fotik. Zona fotik itu ini merupakan daerah yang dapat ditembus oleh cahaya matahari dan dia itu memiliki kedalaman air kurang dari 200 meter. Organisme yang mampu dari 200 meter ini berfotosintesis banyak terdapat di zona fotik ya. Kemudian zona twilight kayak gitu. Itu daerahnya itu dengan kedalaman air 200 sampai 2000 meter. Nah, cahaya matahari ini tembusnya itu kayak remang-remang gitu loh, sehingga tidak efektif untuk dia berfotosintesis. Kemudian zona afotik. Nah, zona afotik ini merupakan daerah yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari, sehingga daerahnya itu terlalu gelap karena tadi ya cahaya matahari sama sekali tidak bisa menembus daerah ini, sehingga kedalaman air ini lebih dari 2000 meter. Untuk pembagian zona ekosistem air laut itu dimulai dari pantai hingga ke tengah laut ya. Yang pembagian itu ada beberapa. Yang pertama itu zona litoral atau pasang surut. Nah, ini merupakan daerah yang dia itu terendam saat terjadi pasang dan seperti daratan saat air lautnya itu dia surut gitu loh. Daerah ini dihuni oleh kelompok hewan seperti bintang laut, terus bulu babi, kemudian udang, kepiting, cacing laut dan sebagainya. Kemudian itu zona neritik. Di daerah zona neritik ini dia itu daerahnya laut itu dangkal kurang dari 200 meter. Daerah ini dihuni oleh ganggang laut dan ikan. Kemudian itu zona batial ya. Nah, zona batial itu dia memiliki kedalaman air 200 sampai 2000 meter dan keadaannya itu remang-remang. Daerah ini dihuni organisme yang dia itu aktif berenang seperti nekton seperti itu ya.
misalnya ikan. Nah, yang terakhir itu dia zona abisal. Zona abisal itu daerahnya itu palung laut yang keadaannya sangat gelap. Kedalaman air zona abisal ini lebih dari 2000 meter. Daerah ini dihuni oleh hewan seperti mangsa predator seperti itu, detritivore, pemakan sisa organisme, dan pengurai seperti itu. Ekosistem air laut sendiri itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu dia ekosistem laut dalam. Laut dalam itu dia terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat sama sekali ditembus oleh cahaya matahari ya. Daerah ini tidak terdapat organisme penghasil makanan sendiri. Organisme yang dominan di sini tuh kayak predator, ikan, penutup kulitnya itu mengandung fosfor sehingga dia itu dapat bercahaya di tempat yang gelap seperti itu. Yang kedua itu ekosistem terumbu karang ya. Nah, terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain hewan terumbu karang atau Coryphora, kemudian hewan spawn atau Porifera, kemudian moluska seperti kerang, siput seperti itu, bintang laut dan ikan dan ganggang itu juga termasuk di sini. Contoh yang ada ekosistem terumbu karang itu Taman Nasional Bawah Laut Bunaken itu. Kemudian ekosistem Australia. Nah, ekosistem ini daerahnya itu percampuran air laut dengan air sungai. Nah, salinitas dari air Australia itu lebih rendah daripada air laut, tetapi dia itu lebih tinggi daripada air tawar, sekitar 5-25 ppm gitu. Sedangkan tipe ekosistemnya Australia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dia padang lamun. Padang lamun ini merupakan suatu habitat pantai yang biasanya ditumbuhi seagrass. Nah, seagrass ini berbeda dengan alga karena memiliki sistem reproduksi dan pertumbuhan yang khas. Seagrass tumbuh menyebar membentuk suatu padang. Nah, padang itu padang rumput di dalam air dengan perpanjangan rizoma. Kemudian kita akan lanjut di ekosistem air tawar. Nah, dalam ekosistem air tawar ini, perairan air tawar sendiri salah satunya itu seperti danau, kolam, rawa seperti itu. Nah, yang menempati ruang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lautan itu maupun daratan itu dia ini air tawar sendiri. Jadi dia itu air tawar ini lebih kecil ya penempatan ruangnya dibandingkan lautan dengan daratan. Kemudian organisme di perairan mengenang atau lentik ya, itu berdasarkan ada tidaknya penetrasi cahaya matahari dan tumbuhan air, ini digolongkan menjadi 3, litoral, limnetik, kemudian profoundal. Kemudian berdasarkan perbedaan temperatur perairannya, dia itu digolongkan menjadi 3 juga, metalimnion, epilimnion, hypomnion seperti itu. Nah, berdasarkan niche utama dalam kedudukan rantai makanan meliputi dia itu sebagai produser atau autotrof penghasil makanan sendiri, kemudian makro konsumer atau heterotrof kita sebagai konsumennya, kemudian mikrokonsumer dekomposer atau sebagai pengurangnya. Berdasarkan cara hidupnya dapat meliputi seperti bentos, plankton, perififton, kemudian nekton dan neuston seperti itu. Kemudian distribusi organisme di perairan mengenang itu pada zona litoral, produser utamanya itu adalah tanaman yang berakar atau anggota dari spermatophyta gitu, dan tanaman yang tidak bisa dia itu berakar. Tidak bisa berakar seperti fitoplankton, ganggang, dan tanaman hijau yang mengapung. Sedangkan konsumen pada zona ini dia itu meliputi beberapa larva serangga air seperti amfibi, ikan, penyu, ular seperti itu.
Kemudian pada zona limnetik ya, produsen utamanya itu dia itu fitoplankton dan tumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air ya tadi. Yang ini tumbuhan ini dia itu terapung bebas seperti water hydnus atau Escherichia capices gitu ya, Ceratophyllum sp, kemudian Urticulare sp dan lain sebagainya ya. Kemudian di zona ini konsumennya itu meliputi zooplankton, kemudian Copepoda, Rotifera, kemudian beberapa jenis ikan lainnya. Kemudian pada zona profundal sendiri, zona ini banyak dihuni oleh jenis-jenis bakteri dan fungi ya. Cacing darah yang meliputi dia itu seperti larva Chironomidae, kemudian Annelida yang biasanya itu dia banyak mengandung hemoglobin. Jenis-jenis kerang kecil seperti anggota famili Sparidae, larva pantom atau Chauboras coretra gitu loh. Contohnya itu kayak bakteri cacing darah seperti itu ya. Sedangkan kemudian itu jenis ekosistem perairan secara tergenang atau lentik. Yang pertama itu danau. Nah, danau ini merupakan kumpulan air dan tidak mempunyai hubungan dengan laut. Merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya itu mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah juga ya, seperti fotik. Fotik ini daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga dia itu banyak mengandung cahaya matahari daerahnya, sehingga dia dapat berfotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian itu afotik. Nah, tapi afotik ini sebaliknya, dia itu daerah yang tidak tertembus oleh cahaya matahari. Kemudian beberapa fungsi dari danau berdasarkan setiap daerah itu berbeda-beda. Misal daerah litoral. Daerah litoral ini merupakan daerah yang dangkal ya. Jadi cahaya matahari itu dia menembus dengan optimal. Biasanya itu dihuni oleh siput, kura-kura, ular seperti itu. Sedangkan daerah limnetik ini merupakan dia itu daerah yang bebas, jauh dari tepi dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Biasanya dihuni oleh fitoplankton, terus ganggang cyanobacteria seperti itu. Kemudian daerah profundal, daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Kemudian daerah bentik. Nah, daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian itu kolam. Kolam itu umumnya didefinisikan sebagai kumpulan air dangkal yang sifat umumnya itu relatif, merupakan air yang tenang dan kayak akan vegetasi. Kolam itu dapat dibagi beberapa ya. Kolam itu berasal dari danau yang luas, kolam yang tidak berhubungan dengan danau atau ukurannya yang kecil. Kemudian kolam buatan manusia, biasanya itu buat kolam lele seperti itulah. Kemudian kolam berdasarkan musim juga dapat dibagi, yaitu kolam sementara. Kolam sementara itu hanya ada pada waktu tertentu saja. Kemudian kolam permanen itu dia itu berisi air sepanjang tahun. Kemudian kolam itu merupakan tempat tinggal balik bagi hewan invertebrata. Misalnya dia itu Flagellata yang terdiri dari Euglena. Terus di antara Coleandra atau Hydra sering terlihat menempel pada tanaman di bawah air ya. Kemudian filum Platyminta seperti Turbellaria terdapat di bawah batu dan di antara vegetasi seperti itu. Kemudian Annelida diwakili oleh cacing tanah air tawar, maksudnya itu seperti Limicola. Kemudian Arthropoda merupakan bentuk yang dominan terdapat dalam perairan kolam. Kemudian itu rawa. Nah, rawa itu merupakan bentuk peralihan antara air terbuka dan daratan.
Rawa biasanya dikelilingi vegetasi, umumnya dangkal dan tanaman inti mengapung. Vegetasi dari rawa terdiri dari tumbuh-tumbuhan menahun yang selalu hijau yang diselingkuhi oleh tanaman merambat. Variasi keanekaragaman hewan itu sangat kecil ya. Terdapat seperti protozoa, rotifer, nematoda, larva capung, kemudian amfipoda, isopoda, ikan, kura-kura. Nah, pada lapisan dasar itu dia terdapat seperti insekta, keong, ikan-ikan seperti itu. Faktor pembatas yang cukup penting ya pada air tawar itu yaitu dia suhu. Nah, suhu itu perbedaan suhu dalam air itu lebih kecil dan perubahannya terjadi lebih lambat daripada di udara ya. Kemudian kejernihan airnya, penetrasi cahaya itu seringkali dihalangi oleh zat terlarut dalam air, membatasi zona fotosintesis. Setelah itu arus. Nah, arah arus ini amat penting banget sebagai faktor pembatasan terutama pada aliran air. Kemudian itu konsentrasi dari gas pernafasan, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida seperti itu seringkali terbatas pada air tawar. Adaptasi hewan dan tumbuhannya pada air tawar. Adaptasi tumbuhannya yang hidup di air tawar itu biasanya itu bersel satu atau dindingnya itu selnya kuat seperti beberapa alga biru ya dan alga hijau seperti teratai seperti itu loh. Kemudian adaptasi hewan itu ekosistem air tawar itu dihuni oleh nekton. Nekton itu merupakan hewan yang bergerak aktif menggunakan otot yang kuat seperti ikan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekosistem air laut dan air tawar. Jangan lupa, pokoknya jangan di skip materi bab 4 yang terakhir mengenai biomarker ya teman-teman. Bye bye. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bab 4 ya. Bab terakhir ini mengenai tentang konsep biomarker. Nah, biomarker itu sendiri dia itu adalah tanda-tanda terpapar atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan paparan, kemudian penilaian risiko secara sempit. Biomarker itu dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia ataupun sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh itu tidak ditemukan. Secara luas itu biomarker itu penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi. Nah, misalnya itu keanekaragaman jenis spesies biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antara tingkat biologis indikatif yang berbeda. Kemudian istilah biomarker itu didefinisikan sebagai dia itu variasi yang diinduksi secara kinobiotik dalam komponen seluler atau biokimia atau proses struktur atau fungsi yang dapat diukur dalam sistem biologis atau sampel. Nah, biomarker awalnya itu dikembangkan dalam ilmu kedokteran dan kedokteran hewan. Kedokteran hewan itu terutama biomarker itu biomarker bivalvia. Nah, dia itu untuk menilai polusi laut. Biomarker terjadi pada berbagai tingkat organisasi dari subselular hingga organisme utuh dan ekosistem. Kemudian efek di tingkat
molekuler terjadi paling awal, diikuti oleh tanggapan seluler atau biokimia atau jaringan atau organ dan seluruh tubuh. Nah, tanggapan yang terjadi pada tingkat individu, populasi, dan ekosistem umumnya itu diterima untuk memiliki relevansi ekologi. Nah, cenderung kurang reversibel lah dan lebih merugikan daripada efek pada tingkat yang lebih rendah. Bahkan banyak perhatian diberikan untuk mengidentifikasi dan memahami efek toksik yang dapat dimulai pada tingkat suborganisme atau perubahan molekuler, biokimia atau fisiologis itu sendiri. Nah, dan menuju pengembangan biomarker pada tingkat ini untuk dimasukkan dalam program biomonitoring. Sedangkan untuk pengkategorian biomarker itu sendiri, menurut Ghosh et al. Pada tahun 2015 serta Nasi dan Kudas pada 2016, biomarker itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori tergantung pada penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Nah, di sini tuh dibagi menjadi beberapa ya. Pertama itu biomarker paparan, biomarker of exposure gitu loh. Biomarker paparan ini merupakan sebuah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Misalnya itu menurut Ghosh pada tahun 2015, serta Narai atau Kudais pada tahun 2016, biomarker itu sendiri diklasifikasikan ke dalam 3 kategori tergantung pada penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Nah, yang pertama itu biomarker paparan atau biomarker of exposure. Nah, di sini tuh yang dimaksud biomarker paparan itu dia itu sebuah substansi atau metabolitnya itu produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Misalnya itu seperti memimpin dalam darah, mungkin secara adil mewakili paparan timbal balik ya. Baru-baru ini dari individu, biomarker paparan merupakan produk integrasi antara fenobiotik dan beberapa target molekul atau sel yang diukur dalam kompartemen suatu organisme tersebut. Nah, secara umum biomarker paparan ini digunakan untuk memprediksi sebuah dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan sebuah perubahan yang menghasilkan status penyakit. Kemudian kedua itu biomarker efek ya. Nah, biomarker efek itu dia itu perubahan terukur seperti biokimia, struktural, kemudian fungsional, perilaku, dan lain sebagainya dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Nah, biomarker penyakit awal menunjukkan perubahan biokimia atau fungsional awal, mulai dari adaptasi alami hingga penyakit, misalnya itu nilaseng dari protoprin. Nah, dalam dari itu meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin, semisal biomarker phenocity, dia itu kayak penyimpangan kromosom, kemudian mikronuklei, uji komet. Nah, itu kan digunakan untuk mengukur suatu paparan bahan kimia genotoksik, biasanya itu pada tingkat kelompok. Kemudian biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan ini adalah sebuah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif ya. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap racun seperti timbal.
Contohnya itu untuk alat acid dihidratase itu loh, enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal yang ada di dalam dua bentuk. Nah, faktor-faktor pengaruh itu memodifikasi ini dapat melekat atau diperoleh biomarker tersebut. Biomarker kerentanan ini biasanya tidak digunakan dalam biomonitoring rutin ya. Kemudian paparan dan biotransformasinya. 3 jalur paparan utama itu adalah inhalasi atau paru-paru, kemudian kulit, dan gastrotensial atau konsumsi. Nah, pemantauan biologis menganggap paparan sistematik secara keseluruhan itu seperti dosis internal dan dosis efektif biologis. Nah, itu dia terlepas dari sumbernya, tetapi biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan seperti mana perubahan tekanan atmosfer tersebut, kemudian koaks sponsor dan laju pernapasan atau beban kerja misalnya berat ya, yang mungkin semua itu mengarah ke arah yang lebih tinggi atau menurun penyerapan zat. Biomarker sendiri dapat digunakan secara efektif ya jika latar belakang toksikologi itu mereka dipahami. Seperti yang pertama itu siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh, kemudian mekanisme penyakit atau efek buruknya, kemudian itu cara faktor individual untuk mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau sebuah efek yang buruk. Kemudian beberapa biomarker itu sangat spesifik juga loh untuk bahan kimia individual. Biomarker tersebut termasuk penghambatan oleh logam sejenis logam jejak beracun dan erot yang menanggapi bahan kimia organik, terutama PAH dan PCB. Nah, biomarker lain itu juga divalidasi dengan baik, tetapi mereka itu memiliki aplikasi yang lebih luas. Contohnya itu biomarker ini adalah induksi protein MKR seperti itu, kemudian stres, pembentukan DNA, age dan perubahan DNA lainnya kayak gitu. Aplikasi penting dari biomarker ini dia itu kemampuan mereka itu untuk mengintegrasikan berbagai paparan kimia di suatu daerah dengan berbagai kontaminan kimia tanggapannya seperti itu. Untuk kriteria biomarker tersendiri, biomarker yang praktis dan berhasil harus memenuhi sejumlah kriteria ya. Itu yang pertama itu biomarker itu harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului terlebih dahulu efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Kemudian biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu juga ya. Selanjutnya itu biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantunglah pada level konsentrasi yang dapat mempengaruhi tingkat kontaminan lingkungan. Yang terakhir itu identifikasi variabilitas non toksikological lah yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor abiotiknya. Untuk biomarker sendiri mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan di bab 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk dari bab 1 sampai bab 4 ya, terlebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini kurang jelas atau tidak menarik ataupun secara
dalam waktunya itu terlalu lama seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.